Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karima dari kelas AKT 21A akan menyampaikan materi tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah seseorang ataupun sekelompok orang, baik rumah tangga maupun organisasi yang membeli barang ataupun jasa untuk dikonsumsi baik kepentingannya sendiri maupun untuk hal yang lainnya. Perlindungan Konsumen Indonesia tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 mengatur tentang asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Di antaranya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Hak dan kewajiban konsumen diantaranya, hak konsumen adalah hak untuk diberitahu, hak atas keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas privasi. Lalu terdapat kewajiban konsumen, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian. Selain hak konsumen, terdapat juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa dan konsumen. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara umum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, melakukan konfirmasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan menjamin barang atau jasa yang memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat pengguna, pemakai, dan pemanfaat barang yang diperdagangkan. Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 juga diatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar, larangan tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok. Larangan mengenai produk itu sendiri dan larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar. Tanggung jawab dalam hukum. Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pihak yang menuntut ganti rugi
atau penggugat diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntut untuk membayar ganti rugi tersebut. Asas tanggung jawab tanpa kesalahan. Seseorang bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau produser, manufaktur, atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau prosesor, assembler, atau dari orang atau badan yang dan mendistribusikan atau seller atau distributor. Upaya pengembangan perlindungan konsumen dari Badan Perlindungan Hukum Konsumen Nasional, yaitu memberikan sarana dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Lalu upaya pengembangan perlindungan konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yaitu memberikan informasi serta memberikan nasihat atau edukasi kepada konsumen agar konsumen menjadi tahu dan tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha yang nakal. Apabila telah terjadi sengketa berupa barang atau jasa oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat mempunyai wewenang untuk menggugat pelaku usaha ke pengadilan negeri. Oke, cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.